Yang terhormat kepada Ibu Putu Sri Wulan sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Triana Wanti, NIM 200211035 dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan apa itu hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, suku, agama, bahasa, jenis kelamin, dan politik. HAM secara hukum dijamin dalam hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Di sini ada beberapa kasus HAM pada era pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, peristiwa penembakan misterius atau Petrus yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM menyatakan penembakan misterius di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 1982 hingga 1985 merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan luar biasa, sebab peristiwa itu memakan korban hingga ribuan orang. Pria yang akrab disapa dengan Stanley ini mengatakan adanya bukti atau fakta pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Terlihat dari tindakan yang dilakukan sekelompok orang. Mereka diduga mempunyai kekuasaan dan wewenang yang diberikan penguasa Orde Baru untuk melakukan kejahatan manusia dengan alasan menjaga keamanan dan kesatuan NKRI. Menurut pendapat saya, kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa telah terpenuhi. Kasus ini sudah lama terjadi dan Jokowi pun berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu pada masa awal ia menjabat. Namun Jokowi pun belum menuntaskan, hanya sampai level kejaksaan hukum. Menurut saya wajar saja jika kasus ini tidak terselesaikan karena kasus ini sudah puluhan tahun yang lalu dan mungkin bukti-bukti untuk penyelidikan kurang akurat. Yang kedua, konflik sumber daya alam dan agraria. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis memperkirakan konflik sumber daya alam dan agraria akan terus meluas. Anggota Divisi Data dan Informasi Huma Widianto mencatat sampai November 2012 ada 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik terjadi di 98 kabupaten di 22 provinsi dengan luasan area sengketa mencapai 2 juta hektar. Masyarakat yang menjadi korban dari konflik itu lebih dari 91.000 orang. Kasus terbanyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan 67 kasus, Jawa Tengah 36 kasus, dan Banten 14 kasus. Menurut pendapat saya, kasus ini dinilai mencuat pada era Jokowi. Kasus ini muncul berbarengan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang gencar. Menurut pendapat saya, pelanggaran ini berat karena hak rakyat untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam dan hak rakyat untuk memiliki atau menguasai sumber daya alam. Hak rakyat itu dijamin dalam peraturan yang ada seperti Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvenan Hak Sipil Politik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, kasus intoleransi. Intoleransi dan kebebasan berekspresi juga mencuat pada era Jokowi. Dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi, terdapat catatan penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Penyerangan Ahmadiyah ini terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2018. Akibat penyerangan, 24 orang yang masuk golongan Ahmadiyah di Desa Greneng mengungsi sebab rumah mereka rusak setelah sejumlah orang merusak rumah mereka. Penyerangan terhadap Ahmadiyah ini bukan yang pertama kali di Indonesia, namun belum juga ada penyelesaian kasus. Menurut pendapat saya, kasus ini juga termasuk pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi dalam beberapa bentuk. Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi dan pemaksaan keyakinan. 3 faktor yang memicu intoleransi di Indonesia. 3 hal itu adalah pendidikan, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan penegakan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.